tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami sendirian. Engkau Tuhan dan Raja yang bertanggung jawab atas hidup kami dan masa depan kami. Engkau Tuhan dan Raja yang selalu kami nantikan, sebab Engkau tidak pernah mengecewakan kami. Kami bersyukur kepadamu pada kesempatan yang indah ini. Kembali kami boleh menikmati hadirat-Mu di tengah-tengah ibadah kami pada pagi hari ini. Sebentar kami mau dengarkan suara-Mu. Bersuaralah, berfirmanlah kepada kami. Kami siap untuk mendengarkannya. Roh Kudus memberkati dan mengurapi kami semua. Memberkati hamba-Mu, sehingga boleh menyampaikan apa yang menjadi isi hati dan pikiran-Mu, sehingga setiap kami yang mendengar kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa dan kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan. Shalom. Puji Tuhan, kembali kita dapat ibadah, kumpul di tempat ini. Shalom buat Pak Bibi. Shalom buat dari Pekalongan. Shalom dari Kesno Widodo, cukup jauh ya. Imam mana imam? Enggak datang ya? Iya. Shalom, terima kasih juga mengucapkan buat Bu Heri yang tetap terus setia untuk melayani. Dan terima kasih juga buat seluruh keluarga-keluarga yang terus melibatkan diri dan memberi diri untuk melayani Tuhan. Saya melihat anak muda remaja kita ini, anak muda remaja yang hebat, karena masih muda dan masih usia yang remaja. Mereka telah memberikan diri mereka untuk melayani, mulai dari belakang sampai ke depan. Saya melihat ini anak muda remaja kita baru anak muda remaja yang diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Dan nanti saudara minggu depan saudara akan saksikan, kita akan impor singer dari Medan. Jadi singer saudara terkasih di dalam Tuhan. Masih muda remaja, masih belia, tapi kita sedang ingin latih mereka terus untuk mereka bisa melayani Tuhan di usia yang masih muda. Dan saya berharap yang tua-tua tidak kalah dari anak-anak muda untuk tetap bergairah melayani Tuhan. Minimal melalui doa saudara, support saudara bagi anak-anak muda remaja di tempat ini. Ada men? Baik, puji Tuhan. Saudara yang terkasih, pagi hari ini saya ingin sharing tentang kehidupan Yosua. Belajar bagaimana rahasia Yosua ini sangat diberkati oleh Tuhan. Karena apa? Karena Yosua adalah seorang pemimpin yang memimpin bangsa yang bodoh, sudah bodoh, tegar tengkuk pula. Dan kedua, saudara terkasih, Yosua memimpin bangsa yang hendak memasuki sebuah negeri yang dimana negerinya sudah berpenghuni, dihuni oleh para raja-raja yang berkubu, yang mempunyai pahlawan-pahlawan dan mempunyai pasukan tempur yang hebat. Tetapi kalau kita lihat di dalam Yosua pasal yang ke-24, bagaimana akhirnya Yosua dengan seluruh bangsa Israel akhirnya menduduki tanah-tanah perjanjian yang Tuhan sudah janjikan kepada mereka. Bahkan sebelum Yosua meninggal, Yosua telah membagikan semua warisan, tanah warisan bagi seluruh suku bangsa Israel. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita minggu yang lalu sharing tentang apa? Tentang perempuan yang alami sakit perdarahan selama berapa tahun? Selama 12 tahun. Nah, di dalam ponsel kami, saudara yang terkasih, ada sesuatu yang baru lagi yang Tuhan berikan ketika kita sharingkan. Jadi setiap Selasa kita kembali menyaringkan khotbah hari Minggu. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apa yang dapat kita terima, apa yang kita
yang kita rasakan ketika kita menerima firman Tuhan itu dan kita berbagi. Dan saudara terkasih di dalam Tuhan, kemarin kami menemukan bahwa apa rahasia wanita yang mengalami penyakit pendarahan selama 12 tahun mengalami kesembuhan. Karena saudara terkasih, perempuan ini setelah mendengar berita tentang Tuhan Yesus, perhatikan saudara terkasih, wanita ini mengimajinasikan Yesus, memposisikan Yesus sebagai seorang penyembuh. Oleh karena itu dia berkata, akan pergi dan menjumpai Yesus, dan asal kujama saja. Perhatikan dia, hanya kujama saja. Saya tidak perlu ngomong dan saya tidak perlu minta Tuhan doakan saya, tapi dia bilang gini, asal kujama saja jubahnya, aku akan sembuh. Dan apa yang terjadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika dia menjama jubah daripada Tuhan Yesus, wanita ini apa? Mengalami kesembuhan. Itu karena apa saudara terkasih dalam Tuhan? Karena setelah dia mendengar berita-berita tentang Yesus, dia menempatkan Yesus di dalam rohnya, di dalam pikirannya, dan juga di dalam imannya bahwa Yesus itu adalah Sang Penyembuh. Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan, di dalam perjanjian lama, Tuhan sering memperkenalkan dirinya dengan nama. Apakah itu El Shaddai? Apakah itu Jehovah Jireh, Jehovah Rafa, dan yang lain-lainnya saudara terkasih. Dan dia selalu memperkenalkan dirinya sesuai dengan kondisi yang saat itu dibutuhkan oleh umatnya. Dan saya percaya saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan yang ada dalam perjanjian lama adalah Tuhan yang sama di dalam perjanjian baru. Amin. Dan saudara yang terkasih dalam Tuhan di dalam perjanjian baru, mari saudaraku terkasih dalam Tuhan, setiap saudara sudah memiliki Roh Kudus, dan di mana Roh Kudus itu akan menolong saudara untuk bisa menggambarkan dalam imajinasimu siapa Tuhan saudara. Wanita ini saudara untuk menggambarkan Yesus sebagai penyembuh, sehingga ketika dia datang menghampiri Yesus dan menjaga jubah Tuhan Yesus, apa yang terjadi? Kesembuhan terjadi. Saudara terkasih dalam Tuhan, apa kondisi saudara saat ini? Jawabannya saudara terkasih, dengarkan berita-berita tentang Yesus. Amin. Saudara dengarkan saudara apa kata firman Tuhan tentang Allah. Dan ketika saudara terkasih menemukan dan mempunyai gambaran yang lengkap tentang Tuhan sesuai dengan kondisi saudara terkasih mulai berkata, Tuhan itu adalah penyelamat bagi aku. Tuhan itu adalah sumber berkat bagi aku. Tuhan itu adalah pembela bagi aku. Tuhan itu adalah pemelihara perlindungan bagiku. Jadi saudara terkasih dalam Tuhan, mari saya ajak saudara dan saya, mari temukan dia, temukan gambaran-gambaran yang lengkap tentang Tuhan dalam hidupmu sesuai dengan kebutuhanmu, dan kau akan melihat mujizat Tuhan pasti akan terjadi. Haleluya! Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan saya. Tuhan saja. Tuhan atas setiap situasi, Tuhan atas setiap kondisi, persoalan dan kebutuhan hidupmu, dan Dia mau tolong saudara. Dia mau tolong saudara, dia mau bantu saudara, dia mau berkati saudara, dia mau sembuhkan saudara, dia mau pulihkan saudara, sebab dia adalah Tuhan dan Raja kita yang hidup. Amin. Nah saudara kita terkasih di dalam Tuhan, coba kita lihat di dalam Yosua. Kembali kita ke dalam kitab Yosua, Yosua pasal yang ke-24. Yosua pasal yang ke-24. Mulai ayat yang ke-15, tapi saudara bisa lagi membaca satu perikop ini saudara. Yosua pasal yang ke-15, Yosua 24 ayat ke-15, itu nggak bisa dibesarkan lagi ya? Atau memang mata saya yang sudah kurang ini ya? Haleluya. Yosua pasal yang ke-24, saya mulai ayat yang ke-15. Saya mulai ayat yang ke-13 ya. Saya bacakan firman Tuhan ini buat kita. Soalnya cukup panjang, tapi saya akan sepotong separuh saja supaya kita benar di jalan ceritanya. Demikian firman Tuhan. Demikianlah kuberikan itu K besar. Jadi Tuhan yang berikannya. Demikianlah kuberikan kepadamu negeri yang kamu peroleh tanpa bersusah-susah, dan kota-kota yang tidak kamu dirikan.
tapi kamulah yang diam di dalamnya. Juga kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kamu tanami, kamulah yang makan hasilnya. Ini bicara tentang apa? Anugerah, kebaikan, dan kemurahan Tuhan. Haleluya. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan, beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di sungai Mesir, di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepada nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diam ini. Tapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Nanti saudara bisa baca di rumah, terus langsung lompat ayat yang ke-30. Lalu dikuburkan di daerah, saya ayat 9 saja biar lebih jelas. Dan sesudah peristiwa-peristiwa ini, maka matilah Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu, ketika berumur 110 tahun. Lalu dia dikuburkan di daerah milik pusakanya, di Timnat Serah yang di pegunungan Efraim, di sebelah utara Gunung Gas. Orang Israel beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua, dan yang mengenal segenap perbuatan yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Saudara pintar kasih kita melihat ending atau akhir hidup daripada Yosua. Yosua sangat diberkati oleh Tuhan. Yosua berhasil menjadi seorang pemimpin yang membawa pengaruh dan memberikan pengaruh kepada seluruh bangsanya. Yaitu supaya apa, saudaraku? Supaya bangsanya tetap beribadah kepada Tuhan. Bukan hanya bangsanya, saudaraku, tapi seluruh keluarganya juga beribadah kepada Allah. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam pasal yang kedua ini menceritakan yaitu keberhasilan Yosua membawa bangsa Israel menduduki tanah Kanaan dan membagi harta warisan kepada mereka. Dan bukan hanya itu saudara terkasih, tapi Yosua juga membawa seluruh bangsa ini untuk tetap beribadah kepada Tuhan. Tetap beribadah kepada Tuhan. Dan saya mau katakan kepada saudara terkasih, pencapaian daripada Yosua inilah yang disebut keberhasilan yang membawa keberuntungan. Amin. Ada orang yang bisa berhasil tapi belum tentu beruntung. Dia berhasil tapi tidak beruntung. Saudara mau berhasil tapi tidak beruntung, atau saudara mau berhasil juga beruntung? Tentunya semua saudara dan saya maunya apa? Berhasil juga beruntung. Berhasil dan beruntung itulah keberhasilan yang baik. Kalau ada keberhasilan yang baik, berarti tentunya ada keberhasilan yang tidak baik. Apa yang dimaksud dengan keberhasilan yang baik? Keberhasilan yang baik adalah seperti Yosua yang memberikan contoh dan teladan kepada saudara dan saya. Keberhasilan yang baik adalah membawa seluruh keluarga kita datang kepada Tuhan, seluruh keluarga kita beribadah kepada Tuhan, seluruh keluarga kita saudara terkasih dalam Tuhan melayani Tuhan. Itu adalah orang yang berhasil yang baik. Saya berdoa seluruh jemaat Tuhan di tempat ini adalah jemaat yang diberkati oleh Tuhan, yang memiliki keberhasilan yang baik, yang dimana saudara terkasih seluruh keluargamu datang beribadah dan melayani Tuhan. Dan saudara terkasih di dalam Tuhan mau melakukan yang menyenangkan dan menyukakan hati Tuhan. Dengan keberhasilan yang buruk, keberhasilan yang buruk adalah keberhasilan yang banyak mengorbankan. Yang mengorbankan persekutuan kita dengan Tuhan, mengorbankan persekutuan dengan keluarga, mengorbankan banyak hubungan-hubungan kita dengan yang lain. Ini adalah keberhasilan yang buruk. Makanya Tuhan pernah bilang, apalah artinya seluruh dunia ini kau beli, kau punya, kalau sebentar malam kau akan mati.
Saudara terkasih, bagus baik kalau seluruh dunia ini menjadi milik kita. Tapi kita tahu seluruh dunia ini bukanlah yang menjadi tujuan kita. Seluruh dunia ini kita boleh pakai untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi saudara terkasih dalam Tuhan, dan Yosua kita akan belajar apa rahasianya. Yosua memiliki keberhasilan yang baik, yang dimana bukan hanya keluarganya saja tetap terus beribadah kepada Tuhan, tetapi juga seluruh bangsa itu beribadah kepada Tuhan. Dan seluruh bangsa mengerti dan menyadari bahwa kalau mereka hari ini bisa berdiri dan memiliki harta warisan di negeri yang sudah berkeluar dari kanak-kanak, itu semua oleh karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Dia sadar bukan karena mereka, tapi semua oleh karena Tuhan. Tadi yang kita mulai dari 13, 14, dan 15, di mana Tuhan bilang saudara terkasih dalam Tuhan, bahwa semua yang mereka miliki itu semua oleh karena kemurahan dan berkat Tuhan. Nah, apa rahasia Yosua sehingga Yosua dapat memiliki keberhasilan yang baik? Saya percaya bahwa setiap saudara dan saya juga rindu dan kepingin memiliki keberhasilan yang baik. Ada amin? Kita buka Yosua pasal yang pertama. Sama-sama kita bacain ayat ini. Sama-sama ya. Yosua pasal pertama ayat yang ke-8. Sudah? 3, 2, iya. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalanan akan berhasil dan engkau akan beruntung. Dari ayat ini ada 3 hal yang perlu saudara dan saya perhatikan. Yang pertama jelas dikatakan di sana, yaitu janganlah engkau lupa memperkatakan. Apa yang nggak boleh kita lupa untuk memperkatakannya? Yaitu Taurat Tuhan, yaitu firman Tuhan. Saudara terkasih di dalam Tuhan, berapa banyak saudara terkasih sepanjang hari, adakah engkau suka memperkatakan firman Tuhan di dalam situasi dan kondisi yang sedang saudara hadapi? Itu yang menjadi pertanyaan besarnya buat kita. Bukankah saudara percaya bahwa langit dan bumi beserta segala isinya itu terjadi oleh karena apa? Oleh karena firman Tuhan. Segala sesuatunya semuanya jadi oleh karena firman. Kalau saudara percaya bahwa segala sesuatu terjadi oleh karena firman, oleh karena itu ketika kau menghadapi masalah, persoalan dan kesulitan dalam hidupmu, saudara terkasih, saudara harusnya lari kemana? Kepada firman yang menciptakan segala sesuatu, yang tidak ada menjadi ada, yang tidak baik menjadi baik. Jadi saudara terkasih, kalau saudara ingin melihat sesuatu yang baik dalam hidupmu, kata firman Tuhan begini, jangan engkau lupa memperkatakan apa? Firman Tuhan. Coba saudara katakan kepada dirimu sendiri, ketika saudara menghadapi masalah, persoalan dan kesulitan serta tantangan dalam hidup ini, apa yang saudara ucapkan? Mati ya. Apalagi saudara, mampuslah. Aduh, lu gila. Maksudnya rugi atau rugi yang gila? Kan? Apa saudara ucapkan apa? Ini maksudnya apa? Bola, nggak ngerti apa. Ayo, apa yang saudara berkasih yang sering kita dengar? Buat siapa? Lupa ya. Haleluya. Ayo apa? 5 emosi. Apa? Acong. Ibu Sita apa Bu Sita? Dan terkasih dalam Tuhan. Hai, sering kali coba saudara jujur.
Ketika kita menghadapi masalah, persoalan, kesulitan, saudara, apa yang saudara ucapkan? Apa yang saudara ucapkan? Firman Tuhan jelas. Ini rahasia Yosua. Yaitu Yosua tidak lupa memperkatakan apa? Firman Tuhan, Taurat Tuhan. Dia tidak lupa. Kenapa Tuhan bilang janganlah kau lupa? Karena Tuhan tahu seringkali kita lupa. Makanya Tuhan, saudara, mengingatkan saudara, jangan lupa, jangan lupa. Karena ketika saudara mengucapkan firman Tuhan, maka firman Tuhan itu sedang apa? Sedang melakukan pekerjaannya, yaitu untuk menciptakan kehidupan yang baru. Amin. Makanya Tuhan pernah bilang berkata bahwa saya perkataan yang keluar dari mulutku tidak apa? Tidak akan pernah pulang atau kembali dengan sia-sia, sebab dia akan mengerjakan dan melakukan sesuai apa yang dikatakan oleh firman Tuhan itu. Amin. Dan karena itu saudara terkasih, apa yang saudara lakukan ketika saudara menghadapi masalah, persoalan dan kesulitan dalam hidupmu, ketika saudara menghadapi kebutuhan dalam hidupmu, apa yang saudara ucapkan? Saya kalau ngomong sama istri gua, kok ini kayak gini, tenang, kita kan punya Bapa. Amin. Lu kan jadi nabi. Kita di surga. Ada Bapa. Ngerti nggak? Walaupun dalam hati kita, iya pula ya. Tapi itu kita keluar perkataan kita. Ya. Sudah kita ucapkan dulu perkataan firman. Wah, haleluya. Mana tahu, San. Kalau udah kita bilang gitu, tiba-tiba, ya. Si Esther digerakkan Tuhan. Itu berkat Pak Yosef dia ngomong apa dia nggak bisa menghindar. Yang penting, ngerti nggak saudara terkasih? Ketika saudara mengucapkan sesuatu, mengucapkan firman Tuhan itu sedang melakukan pekerjaannya, yaitu menciptakan kehidupan bagi saudara dan saya. Rahasianya yang pertama, jangan pernah lupa memperkatakan firman Tuhan. Coba buka Amsal 18 ayat 20 sampai 21. Ini ayat yang sudah tidak asing lagi. Sama-sama ya. 2, 3 ya. Perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya. Ia dikenyangkan oleh hasil bibirnya. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Amin. Yang kedua, apa rahasia Yosua memiliki keberhasilan yang lain? Kembali tadi Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-8, yaitu renungkanlah. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi apa? Renungkan. Tadi setelah saudara memperkatakannya, saudara memperkatakan firman Tuhan sesuai dengan apa yang jadi kebutuhan, keperluan saudara, pergumulan saudara, kesulitan saudara, kebutuhan saudara. Setelah saudara memperkatakan, saudara yang terkasih, terus yang kedua apa? Merenungkan. Saudara tahu apa arti merenungkan? Merenungkan itu apa? Iya, saudara kembali merenungkan. Ada men? Apa yang saudara renungkan? Yaitu janji Tuhan, firman Tuhan yang saudara perkatakan, saudara renungkan. Merenungkan itu bukan kosongkan pikiran. Kalau pikiran saudara kosong, nanti setan yang masuk. Ada men? Jadi kata merenungkan bukan mengosongkan pikiran. Pandanglah pada satu titik. Ya kan biasanya orang kan ada warna hitam terus ada titik warna putih di situ. Itu dipandang terus itu mengosongkan pikiran. Itu yang masuk nanti jadi apa? Ya, tapi saudara kata renungkan, saudara bukan mengosongkan pikiran, tapi merenungkan saudara terkasih, saudara memikirkan kembali atau saudara sedang berkata-kata kepada dirimu melalui firman Tuhan yang saudara sudah ucapkan tadi. Tidak? Jadi saudara mulai berbicara kepada dirimu, saudara. Saya mau bilang kayak gini, sebelum keadaan saudara diubah oleh firman Tuhan ini, maka diri saudara terlebih dahulu yang akan dirubah oleh firman Tuhan. Sehingga saudara mempunyai keyakinan yang kuat dan kokoh bahwa apa yang saudara ucapkan itu pasti akan terjadi.
Kenapa? Karena dirimu terlebih dahulu yang mengalami perubahan itu. Jadi jangan lupa. Dan yang kedua, renungkan, perkatakan kembali apa yang sudah ucapkan itu kepada dirimu sendiri. Berapa banyak saudara lebih asik merenungkan apa yang dikatakan orang lain tentang kau, benar? Ya. Iya, Pak ya. Saudara mulai pikir-pikirkan. Kok kata-kata cincang aja pada senang? Beri. Kayak gitu. Ish. Itu yang saudara renungkan. Aslinya apa, saudara? Apa sih? Puish, pahit. Muka berarti iya Pak dalam hati. Gitu ya. Itu muka munafik itu namanya. Di depan senyum dalam hati. Kalau lihat kan depannya iya dalam hati. Itu orang munafik itu saudara kita kasih. Karena dah, wah kenapa saudara lebih suka renungkan perkataan dia? Iya Pak ya. Ayo segitu korbannya nyindir. Waduh, nyinggung. Waduh, berikan itu pendeta. Akan gitu dah. Saudara hanya memikirkan tentang hal seperti itu. Sehingga apa saudara terjadi? Saudara tidak mengalami apa-apa. Yang terjadi kau jadi sakit hati dan menjadi lemah. Engkau lemah akhirnya kau jadi putus asa. Engkau putus asa karena kau meninggalkan persekutuanmu dengan Tuhan, ibadahmu dan pelayananmu dengan Tuhan. Amin. Karena apa? Jadi kau salah merenungkan. Yang seharusnya kau renungkan apa? Bukan apa kata orang. Iya Pak ya? Ya. Yang paling suka renungkan kata orang lain, kata-kata orang itu siapa? Istri-istri misalnya. Iya Pak ya? Iya Pak ya? Iya istri yang suka langsung suami ini. Langsung gini. Saudara terkasih Tuhan, apa yang dikatakan suaminya 10 tahun yang lalu sampai hari ini suruh tulis. Itu bisa tanpa apa? Itu enggak kurang saudara terkasih. Titik komanya jelas. Waktu tanggalnya peristiwanya dia tahu saudara terkasih. Saudara terkasih. Oleh karena itu mari semua kita laki-laki, perempuan, ibu-ibu, bapak-bapak, mari kita belajar saudaraku, yaitu apa? Merenungkan firman Tuhan. Ucapkan, perkatakan firman Tuhan kepada dirimu sesuai dengan apa yang kau ucapkan terhadap situasi dan kondisi yang saudara hadapi. Inilah yang dilakukan oleh siapa? Oleh perempuan yang menjadi pendarahan selama 12 tahun itu saudara terkasih dalam Tuhan. Dia memperkatakannya, dia merenungkannya, dan akhirnya dia mengalami mujizat Tuhan. Dia tidak hanya mengasihani dirinya. Dia tidak lagi menyalahkan orang lain, situasi dan kondisi yang dihadapinya, tetapi yang dilakukan saudara, dia berbalik kepada Tuhan. Dia memperkatakan firman Allah, dia merenungkannya, dan dia akhirnya pergi ketemu dengan Tuhan, memegang ujung jubahnya, dan terjadi mujizat. Hal yang sama juga terjadi kepada Yosua. Yosua memimpin bangsa yang bodoh tegak tengkuk, dan tempat yang mereka kunjungi sudah berpenghuni oleh raja-raja yang berkuku dan punya pahlawan-pahlawan pasukan tempur yang hebat. Saudara yang terkasih, apakah Yosua ngomel-ngomel macam-macam? Saudaraku, tidak. Karena itu Tuhan bilang sama dia, jangan engkau lupa memperkatakannya dan merenungkannya. Sebab ketika dia memperkata dan merenungkannya, maka Yosua diberikan kekuatan, semangat, gairah dalam menghadapi musuhnya dan memimpin bangsa yang bodoh dan tegak tengkuk ini. Ada men? Lihat. Mari renungkan. Coba buka Yohanes pasal 15 ayat yang kelima. Ini orang yang merenungkan itu seperti ini. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-ranting. Jadi orang yang merenungkan firman Tuhan itu seperti ini. Seperti orang yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuah
apa-apa. Ngerti tidak? Jadi orang yang merenungkan firman Tuhan itu ibarat ranting. Ranting yang apa? Ranting yang tinggal di mana? Di pokok. Siapa pokok ini? Pokok anggur ini adalah Yesus, sumber kehidupan. Jadi ketika engkau merenungkan firman Tuhan, yaitu engkau memperkatakan firman Tuhan terhadap dirimu sendiri, engkau sedang mengambil kehidupan dari pokok anggur. Engkau sedang mengambil kehidupan dari firman dari Yesus adalah firman Allah. Engkau sedang menyedotnya, engkau sedang menarik, engkau sedang mengambil kehidupan yang ada pada pokok anggur yang benar yang bernama Yesus Tuhan itu. Jadi ketika saudara merenungkan, engkau sebenarnya sedang menarik intisari kehidupan yang kau butuhkan dari pokok anggur yang benar. Haleluya. Ada men? Jadi untuk apa saudara terkasih mengambil intisari atau mengambil kehidupan di luar dari pokok anggur yang benar? Maka kalau saudara mengambil dari bukan pokok anggur yang benar, maka saudara akan mengalami kepahitan dalam hidup. Engkau hanya mendapat, mungkin kamu berhasil, tapi bukan keberhasilan yang baik. Engkau hanya memiliki keberhasilan, saudara terkasih, itu keberhasilan yang buruk, yang banyak mengorbankan hal, baik itu hubunganmu dengan Tuhan, baik hubunganmu dengan keluarga, baik dengan hubunganmu yang lainnya, saudara terkasih. Allah tidak ingin saudara mengalami keberhasilan yang buruk. Yang Allah rindukan adalah bahwa setiap saudara saya mengalami keberhasilan yang baik. Itu kerinduan Tuhan buat saudara dan saya. Jangan cuma sekedar anak kita punya jodoh. Jangan cuma sekedar, oh anakku sudah punya calon, anakku sudah punya pekerjaan, anakku, saudara, jangan saudara terkasih. Kalau cuma sekedar itu saudara terkasih, apa bedanya kita dengan mereka yang gak percaya sama Tuhan? Berhasil enggak? Berhasil, tapi bukan keberhasilan yang baik. Yang Tuhan rindu adalah keberhasilan yang baik. Ini Tuhan rindukan. Tapi bagaimana Pak? Situasinya sudah begini Pak. Saudara terkasih, mari jangan lupa perkataan Tuhan, firman Tuhan, dan mulai renungkan. Ada men? Saudaraku, keadaan yang tidak baik, mari saudara ciptakan sesuatu yang baik. Melalui apa? Perkataan firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan itu. Ada men? Lebih ya? Saudara terkasih, jangan menyerah. Jadi begini gimana Pak? Ya sudah apa? Oh jangan saudara terkasih dalam Tuhan. Itu bukan rencana Tuhan, itu bukan keinginan, bukan kerinduan Tuhan. Keinginan dan kerinduan Tuhan, saudara dan saya memiliki keberhasilan yang baik. Katakan keberhasilan yang baik. Iya. Langit dan bumi diciptakan oleh Tuhan, Tuhan kita Tuhan yang baik. Tentunya semua pasti baik. Tapi apa yang terjadi saudara terkasih? Dalam ayat kedua, gelap gulita untuk bisa beroraya dan doa alam lain-lain seperti naik. Saudara terjadi kekacauan, kegelapan. Itu masa depan yang saudara. Apakah Tuhan hanya diam saja? Oh tidak. Roh alam lain-lain tak? Roh alam lain-lain. Tapi belum terjadi apa? Sampai apa? Sampai firman Tuhan diucapkan. Jadilah terang. Terang itu bicarakan apa? Itu bicarakan kehidupan. Tadi kan kegelapan. Ini bicarakan kematian. Dan sekarang ada terang. Itu bicara tentang kehidupan. Kematian dilawan dengan kehidupan. Amin. Haleluya. Situasi dan kondisi mungkin saat ini kelihatan gelap. Mari saudara terkasih, lawan kegelapan dengan kehidupan. Ucapkan firman Tuhan, perkatakan firman Tuhan, dan mulai saudara renungkan apa yang saudara ucapkan, saudara perkatakan kembali kepada dirimu, sehingga firman Tuhan yang kau ucapkan pertama-tama hidupmu berubah dan keadaanmu pasti juga ikut akan berubah. Haleluya. Amin. Dan saudara kita terkasih, orang yang merenungkan firman Tuhan seperti digambarkan ranting yang tinggal pada pokok anggur dan pada bilang samping kiri samping kanan, kamu adalah pokok anggur itu. Ranting yang bukan pokok anggur, bukan pokok, kamu adalah ranting anggur itu. Kamu adalah ranting. Yang terakhir, saudara. Kembali ke Yosua pasal yang pertama dan ke-8. Tuhan bilang gini, janganlah kau lupa memperkatakan
renungkanlah itu siang dan malam. Kata renungkan siang dan malam itu apa? Siang malam, bicara tentang terus menerus. Haleluya. Amin. Jangan pulang ini kalau sudah renungkan, pulang dari sini sudah renungkan sampai di rumah. Sudah lupa. Terus menerus. Bukan hanya dalam gereja, di luar gereja juga iya. Amin. Haleluya. Terus dikatakan di sana, yaitu supaya kau bertindak hati-hati. Halo? Ya. Jangan lupa renungkan. Yang ketiga, bertindak. Saudara harus bertindak. Saudara cuma jangan hanya diam saja. Saudara sudah memperkatakan merenungkannya, saudara akan terkasih. Engkau sudah memperkatakan kepada dirimu dan oleh karena kau diberkati, kau dikuatkan, imanmu sudah ditentukan. Mari saudara akan terkasih melangkah, bertindak sesuai dengan imanmu, sesuai dengan gambaran yang saudara temukan, gambaran yang saudara dapatkan tentang Tuhan, dan bertindaklah di atasnya. Dan kau akan melihat mujizat Tuhan. Haleluya. Seperti wanita yang melihat Tuhan itu gambarannya sebagai penyembuh, dia mengalami kesembuhan. Haleluya. Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan. Setelah saudara menemukan gambaran Tuhan itu dalam pikiranmu, dalam rohmu, dalam imanmu, bertindaklah. Dan engkau akan melihat mujizat Tuhan terjadi dalam hidup. Tuhan Yesus berkati, berikan tepuk tangan yang paling. Aku yakin saat kau berfirman. Haleluya Yesus. Glory, glory, glory. Glory Yesus. Aku yakin kemuliaan, kebesaran, puja dan puji bagi Bapa di surga di dalam nama Yesus yang sudah hadir memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Kami terus juga berdoa bagi bangsa, negara, kota, dan juga para pemimpin kami. Biarlah kiranya shalom Tuhan memerintah di atasnya, roh takut akan Tuhan serta hikmat ada atas para pemimpin kami, menjalankan fungsi dan tugas mereka dengan baik dan benar. Kami juga berdoa buat Taman Palang di mana kami beribadah. Tuhan memberkati tempat ini. Shalom yang daripada Tuhan sungguh ada bagi setiap orang-orang yang bekerja maupun orang-orang yang menikmati fasilitas di tempat ini. Berkati Ibu Cence dengan seluruh karyawan, berikan hikmat, kemampuan, kecakapan, kekuatan dan kesehatan dalam nama Yesus. Kami juga berdoa buat seluruh jemaat Tuhan yang berulang tahun dalam minggu ini, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan. Tuhan berkatilah mereka berlimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap kami, jemaatmu yang tidak dapat hadir bersama dengan kami, Tuhan Engkau memberkati mereka dimanapun, supaya di dalam pertemuan-pertemuan kami selanjutnya, baik pertemuan komsel maupun pertemuan ibadah raya seperti ini, kami boleh kembali bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Dan setiap kami yang sudah mengambil bagian di dalam ibadah kami pada pagi hari ini, biarlah kiranya Tuhan memberkati kami di dalam nama Yesus, baik secara rohani, jasmani maupun secara materi. Terima kasih. Mari umat Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan yang memberkati, melindungi, menjagai, bahkan yang menyertai keluar dan masuk kita. Tuhanlah yang membuat kita berhasil dan beruntung dalam segala usaha, pekerjaan, pelayanan, pendidikan, rumah tangga, dan juga dalam rencana-rencana kita ke depan. Tuhanlah yang menjauhkan dan melepaskan kita dari segala mara bahaya dan juga dari segala kedahsyatan malam. Damai, sejahtera, sukacita yang melampaui segala kali itu terus memerintah hati dan pikiran kita. Darah Yesus tutup bungkus dan menolong kita, serta para malaikat Tuhan berkemal selain kita, menjagai, mengolibahkan Tuhan, membantu dan melayani kita. Terimalah berkat ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, yang percaya dan sudah diberkati oleh Tuhan. Bersama saya katakan, amin.